pada tanggal 15 Agustus 1945, di tengah kepulan asap bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Kekaisaran Jepang berada di ambang kehancuran. Kabar menyerahnya Jepang mulai merambat melalui frekuensi radio gelap yang dilarang. Tetapi siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Assalamualaikum, Bung Karno, Bung. Maaf Bu, apakah ada Bung Karno? Ada yang ingin kami sampaikan kepada Lu. Apa maksud pemuda-pemuda datang kemari? Bung Karno, Jepang sudah menyerah. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak perlu menunda waktu lagi. Kami siap mempertaruhkan nyawa demi kemerdekaan. Kita tidak bisa gegabah. Saya tidak ingin rakyat mati konyol karena serangan balasan Jepang yang masih memegang senjata. Jika Bung tidak mengungkap pada malam ini, maka akan terjadi tumpahan darah besar-besaran esok hari. Di batang leher, serang saya ke pojok sana dan bunuhlah saya malam. Tenang semuanya, keinginan kalian baik, tapi kekerasan bukan jawabannya. Kita butuh sebuah solusi, bukan sebuah emosi. Baiklah, jika itu keputusan kalian, namun kalian harus tanggung sendiri resikonya. Kekecewaan memuncak bagi golongan muda. Penolakan Soekarno dan Hatta adalah sebuah tanda bahwa mereka masih terlalu terikat dengan janji-janji Jepang. Sebuah rencana nekat disepakati. Mereka memutuskan untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh apapun. Membawa keduanya ke tempat terpencil agar mereka mau segera menyatakan kemerdekaan. Hei, apa kalian? Maaf Bung, Kenapa ini? kami. Mana? Ada apa ini? Ikuti kami. Bung, revolusi ada di tangan kami sekarang. Kami menyuruh Bung untuk segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Kalau tidak malam ini, apalagi yang harus kita lakukan? Lalu apa? Kamu pikir kemerdekaan itu semudah membalikkan telapak tangan? Yang penting dalam perang dan revolusi adalah waktunya. Saya sudah merencanakan semuanya. 17 Agustus adalah waktu yang tepat. Kenapa harus tanggal 17, Bung? Kenapa tidak sekarang atau tanggal 16? Saya percaya pada mistik. Saya merasakannya dalam kalbu. Angka 17 adalah angka suci. Besok ada hari Jumat, hari yang berbahagia. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Semuanya harap tenang. Saya datang membawa jaminan. Jepang sudah menyerah. Saya menjamin proklamasi akan dilakukan pada 17 Agustus paling lambat jam 12 siang. Lepaskan Soekarno dan Hatta, kita kembali ke Jakarta sekarang. Setelah mendapat jaminan dari Ahmad Subarjo, Soekarno dan Hatta kembali menuju Jakarta.
Malam itu mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selamat datang Bung Karno, Bung Hatta. Saya telah menyiapkan rumah ini sebagai tempat kalian merumuskan masa depan bangsa. Silakan gunakan ruang makan di dalam. Terima kasih Laksamana. Sikap Anda sangat berarti bagi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.